Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Salma dari Latis Education. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai morfologi dan semantik materi UTBK atau ujian-ujian mandiri lainnya. Nah, yang pertama ada morfologi. Morfologi itu apa sih? Jadi, morfologi itu adalah cabang ilmu linguistik yang secara singkatnya itu mempelajari morfem dan kombinasinya. Nah, sedangkan morfem sendiri adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Jadi intinya itu adalah satuan bahasa yang terkecil gitu ya, dan tidak bisa dibagi lagi. Contohnya apa? Imbuhan seperti ter, di, kemudian ada juga yang sudah berbentuk kata seperti pensil. Pensil kan sudah sangat sederhana ya, tidak bisa dibagi misalnya pen atau sil, itu tidak bisa, dan lain sebagainya. Nah, di dalam morfologi kita itu mengenal yang namanya afiks. Afiks itu adalah bentuk terikat yang bila ditambahkan pada bentuk lain akan mengubah makna gramatikalnya. Jadi, ada beberapa macam afiks nih teman-teman. Yang pertama ada prefiks atau awalan. Contohnya ber, se, me, di, pe, ke, per, dan ter. Kemudian juga ada infiks atau sisipan. Sisipan ini disisipkan di tengah kata ya. Misalnya dan in. Kemudian ada sufiks atau akhiran. Di akhiran l, kan, an, dan nya. Kemudian yang keempat ada konfiks. Ada di awal dan di akhir. Jadi seperti mei, mekan, pean, perkan, kean, dan beran. Kemudian ada kombinasi afiks itu sendiri, seperti memper, diper, memperi, memperkan, diperi, dan diperkan. Nah, kita akan belajar tentang afiks ini. Yang pertama adalah ada yang namanya kaidah KTSP. Jadi, imbuhan mei, mekan, pean, pe jika dilekati atau diikuti dengan kata dasar yang huruf awalnya K, T, S, dan P akan mengalami nasalisasi. Jadi proses inilah yang dikenal dengan kaidah KTSP. Nah, yang pertama dalam nasalisasi itu ada imbuhan mei, mekan, pe, dan pean. Jika diikuti kata dasar huruf pertama KTSP yang diiringi huruf vokal A, I, U, E, O, maka huruf KTSP-nya itu lesap atau luluh. Oke. Jadi contohnya diikuti KTSP, ini huruf P, dan diikuti juga dengan huruf vokal E. Dalam kata pesona, diikuti pesona itu menjadi memesona. Kemudian mekan diikuti kata terjemah, yaitu ada huruf T dan huruf E, jadi menerjemahkan, ya. Kemudian ditambah diikuti kata kilat, ada huruf K diikuti huruf vokal I, jadi mengilat. Kemudian kaidah yang kedua, mei, mekan, pean diikuti kata dasar huruf pertama KTSP yang diiringi huruf konsonan. Maka huruf KTSP tidak lesap. Oke. Contohnya, diikuti kata proses. Nah, dalam proses ini ada huruf P yang diikuti huruf konsonan, sehingga huruf KTSP-nya itu tidak lesap menjadi memproses, ya. Tetap ini P dan R. Kemudian diikuti kritik. Ada huruf K dan R, ya, di sini semuanya huruf K-nya ini ada yang termasuk dalam KTSP dan R-nya adalah huruf konsonan. Jadi mengkritik. Jadi tidak luluh ya K-nya. Kemudian yang ketiga, mei, mekan, pe, dan pean diikuti kata dasar bersuku kata satu. Oke, bersuku kata satu, maka menjadi menge, mengi, mengekan, penge, dan pengean.
Contohnya apa? Me diikuti kata dasar bom. Nah, ini kan kata dasarnya hanya satu suku kata, ya, bom. Jadi, afiksnya itu menjadi menge. Kemudian, me diikuti kata dasar cor. Nah, ini juga satu suku kata. Jadi, mengecor. Nah, sebenarnya untuk tahu apakah ini cocoknya menggunakan menge, mei, mengkan, penge, atau pengan, ini sebenarnya harus rajin-rajin untuk membaca, karena memang tidak ada aturan yang saklek terkait untuk menggunakan bentuk yang mana, seperti itu ya. Nah, tadi itu sebenarnya afiksnya itu kan dasarnya adalah me, tapi kemudian muncul variasi-variasi seperti men, kemudian mem, meng, dan menge. Nah, itu semua itu namanya adalah alomorf atau variasi-variasi dari suatu morfem. Oke. Nah, ini di sini ada beberapa alomorf dari me. Jadi alomorf dari me itu tadi ada 6 ya. Ada 6. Dan ini untuk menentukan ya, memakai yang mana. Jadi yang pertama, alomorf pertama itu ada me. Diikuti fonemnya ada L, R, W, Y, M, N, N, dan Eng. Ini contohnya, kalian bisa lihat di sebelah kanannya ya. Kemudian untuk alloform men, itu diikuti fonem T dan D. Contohnya ada di sebelah kanan. Kemudian alomorf men itu diikuti fonem S. Contohnya ada di sini, menyikat. Kemudian alomorf mem diikuti fonem B, P, F. Contohnya adalah membaca, mempunyai, memfasilitasi. Kemudian alomorf meng itu diikuti fonem A, I, U, E, O, K, G, H, dan KH. Itu contohnya ada di sebelah kanan. Jadi nanti kalian bisa dihafalkan atau bisa juga untuk kalian memahami ya, untuk menghafalkan. Misalnya kalau misalnya susah untuk menghafal fonemnya, kalian bisa langsung menghafal contohnya. Oke? Nah, tadi kan alomorf menge itu kan tidak ada dalam tabel ya, karena sebenarnya alomorf tersebut tidak bergantung pada fonem yang mengikutinya, akan tetapi dipengaruhi oleh bentuk dasarnya saja yang hanya memiliki satu suku kata. Jadi alomorf menge ini hanya digunakan jika diikuti bentuk dasar yang hanya memiliki satu suku kata, seperti mengebom, mengecat, dan mengetik. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan yang part kedua mengenai jenis-jenis kata ulang dan juga semantik akan dibahas dalam video part yang kedua.